Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin wa muslimat, hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Masih kita membahas surat Al-Bayyinah, masih di ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu 'anhum wa radu 'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Di mana di pertemuan terakhir kita baru sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha abada. Allah Subhanahu wa taala menutup surat Al-Bayyinah ini di ayat yang ke-7 dan ke-8 berkaitan dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh yang memiliki predikat khairul bariyah, yang mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Sampai di sini. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Yang semua itu diperuntukkan bagi orang yang takut kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ridha Allah Subhanahu wa taala merupakan kenikmatan yang paling tinggi,
puncak segala kenikmatan adalah ridha Allah. Puncak segala kenikmatan adalah ridha Allah. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-72. Ayat ke-72. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul 'azim. Monggo. At-Taubah 72. Allah menjadikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Ad. Dan keridhaan Allah bisa itulah kemenangan yang Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Lihatlah ikhwatal Islam wa khatifidin rahimani Allah wa yakum jami'an. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan janji yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, berupa surga, tempat-tempat yang baik di dalamnya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya semua kenikmatan yang ada di surga itu belum seberapa. Wa ridwanum minallahi akbar. Ada yang lebih agung, ada yang lebih utama, ada yang lebih istimewa, ada yang lebih mulia, ada yang lebih tinggi derajatnya daripada itu semua, yaitu wa ridwanum minallahi akbar. Keridhaan Allah itu yang paling besar. Dzalika huwal fawzul 'azim, itulah kemenangan yang besar. Dan hal ini dikuatkan lagi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6549 dan Imam Muslim nomor 2829 rahimakumullah jami'an. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu arda, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahli jannah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kelak akan berfirman kepada penduduk surga. Firman-Nya merupakan sebuah pertanyaan yang diajukan kepada mereka. Ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Fayaqulun labbaika rabbana wa sa'daik. Kami jawab panggilanmu ya Allah. Hal raditum, apakah kalian sudah puas? Apakah kalian sudah puas dengan semua yang ada di surga? Apakah kalian sudah rela, sudah ridha mendapatkan semua yang ada? Mereka pun menjawab, wa ma lana la narda wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Bagaimana kami tidak ridha ya Allah? Engkau telah memberikan semuanya kepada kami yang tidak pernah kau berikan kepada siapapun. Sudah puas penduduk surga karena semua apa yang Allah janjikan kepada mereka, mereka dapatkan dan mereka nikmati. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali bertanya kepada mereka,
ana a'tikum afdala min dzalik, aku akan berikan kepada kalian sesuatu yang lebih utama, sesuatu yang lebih istimewa, sesuatu yang lebih baik lagi dari itu semua. Penduduk surga pun terheran-heran. Ya Rabbi, wa ayyu syai'in afdalu min dzalik? Wahai Tuhan kami, adakah sesuatu yang lebih utama dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami selama ini? Adakah yang lebih istimewa dibandingkan surga beserta kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya? Maka Allah pun menjawab, ajal, atau uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Ada sesuatu yang lebih istimewa, ada sesuatu yang lebih mulia dari surga beserta kenikmatan yang ada di dalamnya. Itu apa? Uhillu alaikum ridwani, aku akan berikan kepada kalian keridhaanku. Wala fala askhatu alaikum abada ba'da abada, dan aku tidak akan murka sama sekali kepada kalian setelah ini. Aku akan marah sama kalian setelah ini, selamanya. Makanya puncak dari segala anugerah adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebuah karomah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dikehendaki. Dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya ketika seseorang sudah masuk ke dalam surga, tapi keridhaan Allah bisa didapat ketika seseorang masih hidup di dunia ini. Maka ini Allah menyatakan radhiyallahu anhum, ini Allah ridha kepada mereka. Wa radu'an, dan mereka berridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah ridha kepada mereka? Pertanyaannya, kenapa Allah ridha kepada mereka? Radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Pertanyaannya, kenapa Allah ridha kepada mereka? Kenapa? Kenapa Allah ridha sama mereka? Jelas pertanyaan? Atau perlu diulang? Kenapa Allah ridha sama mereka? Kenapa mereka diridhai Allah? Kenapa? Kenapa? Atau udah ngantuk? Udah tutup aja ya? Kenapa? Hah? Karena mereka beriman dan beramal saleh. Itu saja. Karena mereka ridha terhadap Rabb-nya, maka Allah ridha kepada mereka pula. Jadi itu buah mereka ridha kepada Allah. Atau enggak sebaliknya? Allah radhiyallahu anhum wa radu'an, baru loh. Allah ridha kepada mereka dan mereka berridha kepada Allah, itu baru. Kenapa? Ya, yang pertama, karena mereka itu ridha kepada Allah. Betul. Ridha kepada Allah itu ada dua istilah yang dipakai. Ada ar-ridha billah dan ada ar-ridha anillah. Saya ulangi, keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua istilah yang dipakai. Ada ar-ridha billah, ada ar-ridha anillah. Apa bedanya? Meskipun dalam terjemahan itu sama, ridha kepada Allah. Ar-ridha billah artinya
seseorang ridha Allah sebagai Tuhannya, Allah sebagai satu-satunya sesembahannya. Makanya dikatakan raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Ar-ridha billah artinya seseorang itu ridha Allah sebagai Tuhannya, Allah sebagai sesembahannya. Ridha menjadikan Allah sebagai pencipta, sebagai Rabb, sebagai pengatur alam raya, sebagai zat yang disembah, yang dituju. Ini ar-ridha billah. Ada ar-ridha anillah. Ar-ridha anillah artinya seseorang itu ridha atas semua ketetapan Allah. Ridha atas semua ketetapan Allah. Dan ketetapan Allah itu ada dua. Ada yang bersifat kauni qadari, ada yang bersifat syar'i. Ada yang bersifat kauni qadari, ada yang bersifat syar'i. Makanya ar-ridha anillah artinya seseorang ridha dengan semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat takdir. Ridha dengan takdir Allah. Ridha dengan apa yang telah Allah gariskan. Utamanya ketika mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian, seseorang ridha menerimanya tanpa ada keluh kesah, tanpa ada emosi dan marah. Semuanya diterima dengan penuh kepasrahan. Penuh kepasrahan. Makanya ketika Rasulullah SAW mendapatkan cobaan, putranya meninggal dunia, Ibrahim, beliau alaihi salatu wassalam secara tegas mengajarkan kepada kita apa yang seharusnya dilakukan dan diucapkan oleh seseorang ketika mendapatkan musibah. Ketika mendapatkan musibah, beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Beliau menyebutkan putranya, menyebutkan putra beliau. Inna bi firaqika lamahzunun. Sesungguhnya kami itu merasa sedih dengan kepergianmu. Merasa sedih dengan kepergianmu. Innal quluba la tahzan wa innal 'aina la tadma. Hati ini sedih dan air mata ini pun bercucuran. Akan tetapi wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Kita tidak akan mengatakan kecuali sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada kita. Mencari keridhaan Allah saat mendapatkan musibah. Seseorang sabar, ikhlas, pasrah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin, karena kita paham, karena kita ngerti bahwasanya apapun yang Allah takdirkan untuk kita itu yang terbaik buat kita. Karena Allah lebih sayang kepada kita daripada sayangnya diri kita kepada sayangnya kita kepada diri kita sendiri.
Allahu arhamu bina. Allah lebih sayang kepada kita daripada kasih sayang kita kepada diri kita sendiri. Allah Maha tahu dan lebih ngerti apa yang maslahat buat hamba-hambanya. Kadang kita melihat musibah itu nggak baik-baik kita, tapi ternyata setelah berlalu sekian lama, oh ternyata ada hikmahnya, ada baiknya pula. Makanya nggak ada sesuatu yang kita lakukan untuk menghadapi semua ujian dan cobaan yang Allah berikan kecuali keridhaan. Ridha itu ridha dengan takdir, ridha dengan ketetapan Allah yang bersifat syar'i. Artinya apa? Menerima semua perintah untuk kita jalankan dan menerima semua larangan untuk kita tinggalkan dengan penuh kerelaan, bukan paksaan. Kita lakukan dengan penuh kesadaran, bukan dijadikan sebagai beban. Dengan penuh ketundukan, dengan penuh ketulusan, kita menerima semua syariat, baik itu perintah yang untuk dijalankan ataupun larangan yang untuk ditinggalkan, sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nisa 65, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Allah sampai bersumpah, maka demi Tuhan wahai Muhammad, la yu'minun, mereka itu tidak akan beriman. Mereka tidak beriman hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, sampai mereka menjadikan Muhammad sebagai hakim untuk setiap permasalahan yang mereka ributkan, yang mereka perselisihkan. Kemudian tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Tingkatan yang kedua, setelah engkau putuskan, mereka tidak ada rasa berat, tidak ngeyel, tidak membangkang. Bahkan tingkatan yang ketiga, wa yusallimu taslima, mereka menerimanya dengan penuh kepasrahan. Inilah dalam setiap masalah, baik itu larangan ataupun perintah, kita serahkan semuanya kepada dalil, kita serahkan semuanya kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang Allah syaratkan kepada beliau. Kemudian ketika setelah kita tahu apa hukumnya, apa keputusan Allah, apa yang disabdakan Rasulullah, kita gak merasa apa? Gak protes. Masa seperti ini? Dan kita menerimanya dengan sepenuh hati. Ridha kepada Allah dalam artian ar-ridha anillah, itu artinya kita itu betul-betul menjalankan syariat Islam itu secara kafah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas. Jangan pilih-pilih, jangan hanya memilih sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu, apa yang sejalan dengan kepentingan pribadi, keuntungan duniawi, maslahat sesaat. Tidak, tapi semuanya itu diterima dengan penuh kepatuhan dan ketundukan, karena itu adalah syariat yang Allah turunkan dan ajaran yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini
Kenapa Allah ridha kepada mereka? Karena mereka ridha sama Allah. Kenapa Allah ridha kepada mereka? Karena mereka melakukan amalan-amalan yang diridhoi Allah. Alasan yang kedua, karena mereka melakukan sesuatu yang membuat Allah ridha. Makanya penting sekali doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk beramal sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ada dua doa yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam kitabnya yang mulia. Satu doanya Nabi Sulaiman, yang kedua doanya hamba-hamba Allah yang saleh. Doa Nabi Sulaiman Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Naml ayat 19. Doa hamba Allah yang saleh Allah sebutkan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Dan redaksinya hampir sama. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Ini doanya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Monggo. An-Naml 19. Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk mensyukuri nikmatmu yang telah Kau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengatakan kebajikan yang Kau ridhoi. Ini lanjut. Dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Ini doa harus banyak kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi auzi'ni, ya Allah ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku, ilhamkanlah kepadaku, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Yang pertama apa? Minta apa? Ilham itu apa? Untuk mensyukuri semua nikmat yang telah Allah anugerahkan. Demi Allah, kalau tanpa taufik dari Allah, tanpa kemudahan dari Allah, tanpa petunjuk dari Allah, kita tidak akan bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Makanya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah berpesan kepada sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu agar tidak meninggalkan satu doa ini setiap sholat. Doanya apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Allahumma ya Allah a'inni, berikan pertolongan kepadaku. Tolong aku ya Allah, bantu aku ya Allah, berikan kemudahan kepadaku ya Allah. Ini tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Minta tolong sama Allah. Ala zikrika, untuk senantiasa mengingatmu, wa syukrika, dan mensyukurimu, wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik kepada. Makanya ini minta ilham untuk bisa mensyukuri semua nikmat. Yang kedua, wa an a'mala salihan tardah. Minta petunjuk kepada Allah, minta kemudahan kepada Allah, minta taufik kepada Allah agar Allah memudahkan diri kita bisa beramal, bukan sembarang amalan, amal yang saleh yang Allah ridhoi.
amal saleh yang Allah ridhai. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin, dan masukkan aku dengan rahmatmu ya Allah ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Doa yang kedua Al-Ahqaf ayat 15. Ini doanya orang yang saleh. Dan doa ini sepatutnya selayaknya diucapkan, dipanjatkan bagi mereka-mereka yang sudah menginjak usia 40 tahun. Karena ini kaitannya dengan usia 40 tahun. Hatta idza balagha ashuddah wa balagha 40 sanah qal rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya bersama wa an a'mala salihan tardah sama wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Monggo. Sehingga apabila dia anak telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Kau ridhai. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertaubat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Ini dua doa ya ikhwan wa ya akhwat. Seyogianya kita terus baca. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengilhamkan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, kemudian memberikan taufik dan kemudahannya kepada kita untuk beramal saleh yang membuat Allah ridha. Tujuannya apa? Agar Allah ridha sama kita. Agar Allah ridha sama kita. Dan ingat poin yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mendahulukan radhiyallahu anhum baru waradu an. Kenapa? Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Berarti duluan mana? Ridha Allah kepada hamba-hambanya atau ridha hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Ayo. Mana yang duluan? Ridha Allah kepada hamba-hambanya atau ridha hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Hah? Ridha Allah duluan. Kalau kita ingin mencari ridha Allah, kita harus ridha kepada Allah. Duluan mana? Hah? Hamba dulu baru Allah. Ridha Allah dulu atau ridha hamba dulu? Allah dulu. Nah, ini ada khilaf ini. Padahal ayatnya nggak ada khilaf ini. Hampir semua ayat itu berbicara radhiyallahu anhum wa radu'an. Ridha hamba dulu atau ridha Allah dulu? Bingung atau bingung? Ridha hamba dulu atau ridha Allah dulu? Ridha Allah. Nah terus tadi Ustaz katanya untuk mencari ridha Allah kita harus ridha sama Allah gitu kan? Ingat, kita bisanya ridha kepada Allah kalau Allah memberikan keridhaannya kepada kita. Maka bagaimanapun gak usah muter-muter Ustaz, gak muter-muter. Betul, untuk mencari ridha Allah kita harus ridha kepada Allah, kan gitu kan? Agar Allah ridha kepada kita, kita harus duluan ridha kepada Allah. Paham ya? Paham ya sampai sini ya? Tapi upaya kita, usaha kita untuk melakukan sesuatu yang Allah ridhoi, untuk ridha kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa lepas dari keridhaan Allah kepada kita.
Kalau Allah gak ridho sama kita, kita gak akan mungkin bisa melakukan amalan yang diridhoi Allah. Kalau bukan karena Allah ridho kepada kita, Allah gak akan memberikan kekuatan dan taufiknya kepada kita untuk ridho atas semua ketetapannya, baik yang bersifat kauni ataupun syar'i. Semua itu butuh ridho Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya khawatirnya antum bingung ini. Bingung nggak? Bingung nggak? Bingung apa enggak? Kalau bingung, tak ulangi lagi masalahnya. Bingung nggak? Hah? Masih bingung? Oke. Tadi radhiyallahu anhum. Pertanyaan yang saya sampaikan apa? Kenapa Allah ridho sama mereka? Kan gitu kan? Kenapa Allah ridho sama mereka? Karena mereka tadi ridho kepada Allah. Yang kedua, karena mereka melakukan amalan-amalan yang Allah ridhoi. Paham ya? Sampai sini paham dulu? Iya. Pertanyaan tadi. Kemudian pertanyaan kedua, mana yang duluan? Ridho Allah atau ridho Allah kepada hambanya, atau ridho hamba kepada Allah? Semua ayat mendahulukan radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka dulu. Allah ridho kepada hambanya dulu. Baru hamba itu ridho kepada. Kok bisa Ustaz? Padahal untuk mencari ridho Allah, untuk mendapatkan ridho Allah, agar Allah ridho sama kita harus duluan ridho sama Allah, kan gitu kan? Kok bisa-bisanya radhiyallahu anhum dulu? Iya, karena kita ridho kepada Allah, kita bisanya melaksanakan amalan yang Allah ridhoi, itu karena ridho Allah kepada kita. Tanpa keridhaan Allah, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Tanpa mendapatkan restu dari Allah, tanpa mendapatkan izin dari Allah, karena keridhaan itu berbasis izin. Tanpa izin Allah, tanpa keridhaan Allah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya sekuat apapun, semaksimal apapun kita mencari ridho Allah, kalau Allah nggak ridho sama kita dengan memberikan kemudahan dan taufiknya, nggak mungkin dapat. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Madarijus Salikin mengatakan apa? Beliau mengatakan, faman radiya an rabbihi radiyallahu anhu. Faman mongko utawi sapa wonge radiya kang ridha sapa man an rabbihi, ridha marang Allah, radiyal mongko bakal ridha sapa Allah anhu marang wong mau. Barang siapa yang ridha kepada Allah, Allah akan ridha kepada dia. Ini tadi pertanyaan pertama yang tadi kita sampaikan. Barang siapa yang ridho kepada Allah, maka balasannya apa? Allah akan ridho kepadanya. Tapi kemudian beliau mengatakan, rahimahullah ta'ala, bal ridhal abdi anillah min nataiji ridhallahi anhu. Akan tetapi keridhaan hamba kepada Allah, bisanya hamba itu ridho kepada Allah, bisanya hamba itu menjalankan apa-apa yang diridhoi Allah, itu merupakan buah dari keridhaan Allah kepada hamba tersebut. Buah dari keridhaan Allah kepada hamba tersebut. Makanya keridhaan hamba itu berada di tengah-tengah. Keridhaan hamba kepada Allah itu berada di tengah-tengah. Ya. Kalau ke kanan, ini berarti apa? Bahwasanya keridhaan hamba kepada Allah menjadi sebab Allah ridho kepadanya. Kalau geser ke kiri, maka kita katakan keridhaan hamba kepada Allah merupakan buah dari keridhaan Allah kepadanya. Paham? Jadi keridhaan hamba kepada Allah berada di tengah-tengah.
Di tengah-tengah apa? Keridhaan Allah kepada hambanya. Keridhaan Allah kepada hambanya. Bagaimana kita menjelaskannya? Keridhaan hamba kepada Allah merupakan sebab Allah ridha kepada dia. Tapi di sisi lain, keridhaan hamba kepada Allah merupakan buah keridhaan Allah kepada dia. Karena tanpa keridhaan Allah kepada seorang hamba, hamba tersebut tidak akan bisa apa-apa dan tidak akan bisa meraih ridha Allah. Paham gitu? Kamu mata? Nah, itulah. Makanya dalam kondisi apapun kita butuh sama Allah. Sama. Untuk mencapai cinta Allah, kita kan berusaha nih. Perlu ikhtiar agar meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sekali lagi, kita bisa meraih cinta Allah kalau Allah cinta sama kita. Bukti Allah cinta sama kita, Allah memudahkan kita untuk melakukan segala hal yang menjadikan Allah cinta sama kita. Muter-muter mesti kan? Sama. Semua, untuk semua hal. Ya, kita ingin meraih cinta Allah, maka kita mengamalkan segala sesuatu yang memang Allah cintai. Tapi untuk mengamalkan itu butuh cinta Allah. Karena kalau Allah nggak cinta sama kita, Allah nggak mungkin memberikan kemudahan kepada kita untuk beramal amalan yang membuat Allah cinta sama kita. Kalau diputar meneh pakai rekaman ben iso paham. Ya, masalahnya wong mikir memang wayangan tuh. Nah, Masya Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun itu sama Allah. Nah, sekarang amalan-amalan apa saja yang membuat Allah ridha sama kita? Amalan-amalan apa saja yang membuat Allah ridha sama kita? Yang pertama jelas disebutkan di dalam surat ini ayat 7 sampai 8. Apa itu? Apa itu? Iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ini. Kalau kita ingin meraih ridha Allah, berimanlah, beramal solehlah. Kemudian yang kedua, berjuanglah untuk agama Allah. Berjuanglah untuk agama Allah. Surat Al-Fatah ayat 18. Dalilnya surah Al-Fatah ayat 18. Laqad radiyallahu ya 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Monggo. Al-Fatah 18. Orang-orang mukmin ketika mereka berjanji kepada Muhammad di bawah dia mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, seharusnya memberikan kemenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang benar. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Allah ridha kepada siapa dalam ayat ini? Kepada para sahabat yang ikut dalam peristiwa Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan. Saat Sulhul Hudaybiyah, ketika terdengar isu bahwasanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu yang diutus Rasulullah SAW untuk bernegosiasi dengan orang-orang kafir Quraisy, minta izin untuk melanjutkan perjalanan melaksanakan ibadah umrah sebagaimana yang telah direncanakan. Terdengar kabar katanya Utsman radhiyallahu anhu itu dibunuh. Isu ini sampai kepada Rasulullah, kemudian beliau alaihi salam mengumpulkan para sahabatnya di bawah sebuah pohon, berjanji setia untuk membela agama. Itu namanya Bai'atul Ridwan. Siap untuk berjuang demi menegakkan agama Islam. Amalan yang ketiga yang menjadikan Allah ridho kepada kita adalah apa? Menerapkan sikap barok,
berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kita nggak boleh mencintai mereka, kita tidak boleh menyerupai mereka, kita tidak boleh meniru mereka, kita tidak boleh mendukung dan menolong mereka. Itu makna al-bara, berlepas diri. Kita benci mereka sebagaimana mereka membenci kita. Kita nggak boleh tiru-tiru mereka, kita nggak boleh menyerupai mereka, kita nggak boleh dukung mereka, kita nggak boleh nolong mereka dalam kejahatan, dalam kezaliman, dalam kesyirikan. Surat Al-Mujadilah ayat 22 dalilnya. Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum. Sekali lagi, semuanya radhiyallahu anhum. Radhiyallahu dulu. Radhiyallahu anhum wa radu an. Ulaika hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Monggo. Semoga Muhammad tidak akan mendapatkan sesuatu beriman kepada Allah dan hari akhir akibat saling berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Enggak boleh kita berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah. Ya, meskipun sekalipun orang-orang itu bapaknya, ya, anaknya, saudaranya atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah didalamkan Allah keimanan dan Allah telah membuatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka golongan Allah, ingatlah sesungguhnya golongan Allah itulah yang berdoa. Itulah radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Kenapa? Karena mereka bisa bersikap tegas terhadap musuh-musuh Allah. Tidak menjadikan mereka sebagai teman, tidak menjadikan mereka sebagai kawan. Sikap jelas, gak abu-abu. Ini yang ketiga. Yang keempat, menolong dan membantu saudara dalam kebaikan, dalam menegakkan Islam, berbuat baik kepada sesama, sebagaimana yang telah dilakukan oleh golongan Ansar kepada kaum Muhajirin, sebagaimana yang dipraktikkan oleh golongan Ansar kepada golongan Muhajirin radhiyallahu anhu ajmain. Ini banyak orang-orang yang hijrah, yang butuh untuk dibantu, yang butuh untuk ditolong, yang butuh untuk dikuatkan hatinya. Karena orang-orang yang baru hijrah ini, entah itu hijrah dari satu tempat ke tempat lain, asing kan, mungkin belum punya tempat tinggal. Kalaupun sudah punya tempat tinggal, mungkin belum punya pekerjaan. Kalaupun sudah punya pekerjaan, mungkin belum bisa mencukupi kebutuhan. Kalaupun sudah ada, mungkin butuh yang lainnya. Ataupun hijrah dari masa lalu yang hitam, yang kelam, setelah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, butuh untuk dibantu, butuh untuk ditolong, butuh untuk dikuatkan. Ini yang terkadang sebagian kita lupakan. Orang-orang yang hijrah ini butuh dibantu, butuh ditolong, butuh dikuatkan, ya, butuh diberikan semangat. Jangan malah digembosin, jangan malah dikempesin, ya, disurutkan semangat yang enggak.
teringat fenomena hijrah ya. Terkadang sebagian kita sudah merasa cukup dan puas ketika sudah bisa hijrah, tapi hanya luarnya tok, penampilannya tok, pakaiannya sudah bisa hijrah, tapi ininya kadang belum bisa, hatinya belum bisa. Mungkin bahasanya sudah bisa hijrah, sekarang pakai akhi ukhti, abi umi, tapi untuk kemaksiatan lisan belum bisa hijrah. Ini makanya kalau mau hijrah tadi totalitas lah, udkhulu fisilmi kafah, dan itu butuh perjuangan dan pengorbanan. Banyak orang yang bisa hijrah secara penampilan, ya sudah mulai memelihara ini, pakaiannya sudah menunjukkan pakaian yang syar'i, ya, yang laki-laki tidak isbal, ya, sudah pakai gamis, masya Allah, betul kan? Ya, nggak beda, sudah beda dengan masa lalu, yang ibu-ibu sudah pakai kerudung besar, sebagiannya pakai cadar, tapi ternyata sikap dan perbuatannya, akhlak dan perilakunya belum bisa hijrah. Ini menjadi PR kita. Jadi PR kita. Ngaji sergap, ya, taklimnya rajin, tapi kok belum bisa ya untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak baik. Ini, ya. Sekali lagi, di antara hal yang akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada materi, adalah apa? Menolong mereka-mereka yang baru hijrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum, sekali lagi radhiyallahu anhum wa radu an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Monggo. Atau apa 100? Dan orang-orang terdahulu lagi yang pertama masuk Islam di antara mereka orang Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka sungai mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kafir selama-lamanya dalam kemenangan. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Lihat, orang-orang yang awal-awal masuk Islam di kalangan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ini suka menolong, suka membantu. Maka ada kisah yang kita sudah sering dengar, kisah yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, bahwasanya Nabi SAW bersabda tentang si botak, si kusta, dan si buta. Si botak, si kusta, dan si buta. Hadis Imam Bukhari nomor 3464 dan Imam Muslim nomor 2964. 3464 2964 rahimakumullah jami'an. Yang mana singkat cerita semuanya berubah drastis kondisinya. Yang botak sudah tidak lagi botak, yang kusta sudah sembuh dari kustanya, yang buta bisa melihat kembali. Dan masing-masing mereka mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dikasih sapi, ada yang dikasih onta, ada yang dikasih kambing. Ternyata si botak dan si kusta, dia tak mau berbagi, tak mau menolong. Beda dengan si buta. Apa yang Allah berikan, apa yang Allah anugerahkan, apa yang Allah rizkikan, tidak segan-segan, tidak eman-eman berbagi dengan sesama.
Maka ketika malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi ketiganya, yang pertama dan yang kedua, karena tidak mau berbagi, tidak mau bersedekah, didoakan untuk kembali kepada kondisi semula, dan terjadi apa yang didoakan oleh malaikat tadi. Giliran si buta sampai mengatakan kalau mau ambil semua sudah itu. Akhirnya malaikat tadi pun berkata, amsik malak fa inna mabtulitum. Sudah, saya nggak jadi mengambil hartamu, saya nggak jadi minta. Sesungguhnya kalian itu sedang diuji. Faqad radiya anka wa sakhita ala sahibaik. Allah sudah ridha kepadamu dan murka kepada kedua temanmu, karena saling kenal ketiga ini. Ridha, kenapa? Kebaikannya. Kemudian yang membuat Allah ridha kepada kita adalah ucapan-ucapan yang baik. Ucapan-ucapan yang baik. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis dari Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Bilal ibn Harith radhiyallahu anhu warda anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah ma yadhunnu an tablugha ma balaghat yaktubullahu azza wa jalla lahu biha ridwanahu ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya seseorang itu berkata dengan kata-kata yang baik yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Dia tidak menyangka bahwasanya kata-kata yang baik itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Allah catat kata-kata itu dan memberikan ridhonya kepada orang tersebut sampai hari kiamat. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, di antara yang membuat Allah ridho, amalan yang membuat Allah ridho adalah apa? Mensyukuri nikmat, membaca hamdalah. Disebutkan dalam hadis Imam Muslim nomor 2734 rahimahullah taala, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-akalata fayahmaduhu 'alaiha aw yashraba asyarbata syurbata fayahmaduhu 'alaiha. Innallaha la yarda, sesungguhnya Allah sungguh ridha kepada siapa? Anil abdi, sungguh ridha kepada hambanya. Ayyakulal akalata, untuk memakan satu makanan, fayahmaduhu 'alaiha, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat makan tadi. Au yashraba syurbata fayahmaduhu 'alaiha, atau minum satu tegukan air kemudian dia memuji Allah atas nikmat air tersebut. Makanya jangan lupa sehabis makan, sehabis minum baca hamdalah agar Allah ridha kepada kita. Yang kedelapan atau yang ketujuh, ini perkara yang mudah, remeh, dan kita semuanya tahu, tapi jarang di antara kita yang melakukan dan menjadi sunnah Nabi yang ditinggalkan dan dilupakan, yaitu memakai siwak. Memakai siwak. Diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah taala dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha warḍaha, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda berkaitan dengan siwak, matharatun lil fam mardatun lirrabb. Siwak itu membersihkan mulut dan membuat Allah ridha. Membersihkan mulut dan membuat Allah ridha. Yang berikutnya, nomor berapa? Nomor 8. Untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Meraih ridha orang tua. Kalau kita ingin Allah ridha sama kita, cari ridha orang tua. Disebutkan dalam hadis dari Imam At-Tirmidzi nomor 1899, sanadnya sahih, an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
Diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu anhuma jami'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ridar rabb fi ridal walid wa sukhtur rabb fi sukhtil walid. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua. Dan perlu diingat, siapapun kita, apapun status kita, sampai kapanpun kita tetap anak dari kedua orang tua kita. Cari ridhonya, dan berbahagialah bagi kita yang masih mendapati orang tuanya masih hidup. Cari ridho mereka agar Allah ridho kepada kita. Kemudian yang ke-9, ridho dengan takdir Allah tadi, ridho dengan ketetapan Allah. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi nomor 2396. Hadisnya sahih. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu warḍah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jam 9 ya. Iya. Ribon. Sudah ya? Hah? Dikit lagi ya udah. Dikitnya berapa? Dikitnya berapa? 5 menit? 5 menit? Kita sepakat ya? 5 menit? Atau 3 menit? Atau selesainya saya? Tapi radhiyallahu anhu wa radu anhu. Belum dzalika liman khasyiya rabbah. Ya. Oke. Sampai selesai ya. Sampai selesai ya. Maksudnya sampai saya capek. Ya. Nomor 9, ridha dengan takdir Allah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu warḍah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamil bala." Ini kaidah. Besarnya balasan tergantung besarnya ujian. Nek jenengan ngersake ganjaran sing kuatah, berarti ujiane kudu oke tur apa? Pengin ganjaran sing oke, ujiane sing sithik, ringan meneh. Padha karo putra-putri panjenengan sing nang sekolah, nang pondok. Pengin bijine apik ning ora gelem sinau, soale sing gampang-gampang kayak kisi-kisi soal meneh. Nah, terus ini kaidah sudah, inna idzamal jazaa ma'idhamil bala. Balasan besar kecilnya itu tergantung ujian besar kecilnya. Ini wa innallaha idza habba qauman ibtalahum. Hakikat yang kedua, sesungguhnya Allah ketika mencintai satu kaum, pasti Allah akan menguji mereka. Pasti Allah akan menurunkan musibah kepada mereka. Berarti kalau kita dapat musibah, dapat ujian, kudune yo seneng. Mergo niki bukti tresnane Allah marang hambane. Berarti Allah cinta sama kita. Jadi bukan berarti Allah ngasih ujian, ngasih cobaan kepada kita, Allah murka dan benci sama kita. Belum tentu. Syarat yang satu, yaitu hakikat yang ketiga ini. Faman radiya falahur ridha, wa man sakhita falahus sukht. Barang siapa yang ridha menerima ujian dan cobaan tersebut, maka Allah ridha sama dia. Berarti itu bentuk bukti cinta Allah kepada dia. Tapi barang siapa yang tidak suka, benci dengan ujian tersebut, maka Allah juga benci dan murka sama dia. Ya, tinggal pilihan kita mau pilih yang mana. Dan ingat, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan berbagai macam ujian, Allah itu menginginkan kita menerimanya dengan penuh keridhaan. Bukan dengan gerutu, penyesalan, emosional, kemarahan, bukan dengan itu. Oleh sebab itu Abu Darda radhiyallahu anhu warḍah. Abu Darda radhiyallahu anhu warḍah, sebagaimana dikutip dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, mengatakan, innallaha idza qada qada'an
Innallaha sa'tamane Allah idza qada nalikane netepake sapa Allah qadaan ing sawijining ketetapan. Sesungguhnya Allah ketika menetapkan satu takdir, satu ketetapannya, ahabba an yurda bihi. Allah pingin, Allah senang ketika hambanya menerima dengan penuh keridhaan. Apapun ketetapannya, bersifat kaunikah, qadari ataupun syar'i, diterima dengan penuh keridhaan. Jangan ngedumel, jangan berkeluh kesah. Tapi sing jenenge menungso, dasare menungso ya senenge berkeluh kesah. Al-Ma'arij ayat 19 sampai 22 Allah tegaskan, dan saya akhiri dengan ini. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Monggo Al-Ma'arij 19:22. Panggil. Sudah, fadhal barakallahu fiik. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Nah, suka mengeluh ini. Jadi memang lumrah. Kita diciptakan sama Allah punya watak asli apa? Suka berkeluh kesah. Buktinya apa? Lanjut. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Ditimpa kesusahan keluh kesah. Nek entosnya enak, ya. Dan apabila mendapatkan kebaikan atau harta, dia jadi kikir. Jadi kikir. Entuk bantuan meneng-meneng wae, orang entuk ngomel. Ya. Entuk turahan rak protes. Wah, iki berarti rezeki iki. Aku wulan iki entuk bonusan iki. Padahal iki kesalahan. Giliran kurang disunat, protes. Illal musallin, kejaba wong-wong sing salat. Inilah. Jadi marilah kita berusaha untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pertanyaannya, bisakah kita mengetahui bahwasanya Allah ridha sama kita? Adakah tanda-tandanya? Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Tandane wedange wis entek. Ya, itu saja, semoga bermanfaat khususnya untuk diri kami pribadi, umumnya kakak panjenengan sami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata Allah Subhanahu wa taala sangat dari teman pribadi saya. Semoga ya hadirin hadirat semua untuk memaafkannya. Aku lupa lihada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.